standar kompetensi lulusan. Gitu. Untuk standar penilaian itu kaitannya dengan standar kompetensi lulusan. Nah, nanti tinggal kita melihat bagaimana penilaian-penilaian yang dilakukan oleh guru. Apakah penilaiannya hanya formatif atau sumatif dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang pasti kalau kita bicara standar penilaian nggak lepas dari 3 ranah itu. Ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oh, berarti materi saya kayaknya melenceng banget ini. Kenapa melenceng kemana? Maksudnya apa? Saya tentang problematika proses pembelajaran ya, Pak. Iya, kan untuk menilai itu kan, nah, ya coba dulu deh, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, Baik, baik, baik. ya, coba saya dengerin dulu deh. Monggo, silakan. Saya screen dulu ya. Oke, oke, oke. Ini bisa dimulai? Silakan, Saudara Irsal. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Syarul MPDI, dan yang sama-sama saya hormati teman-teman kelas sore yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, di sini saya dari kelompok 4, yang sebenarnya saya dengan partner saya, yaitu Ahmad Sofyan, cuman karena mungkin beliau antara cuti ataupun tidak nongol-nongol gitu ya ketika saya japri, jadi saya sendiri di sini untuk presentasi materi PAI 2. Nah, pembahasan di sini cukup lumayan rumit ya, yaitu menginventarisir dan menjelaskan problematika PAI pada standar penilaian. Nah, mungkin ini kelompok juga atau kelompok terakhir gitu. Nah, kita next ke pembahasannya yaitu problematika proses pembelajarannya. Nah, sebelum kita melanjutkan problem proses pembelajaran PAI, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang mengimplementasi dan menjelaskan problematika PAI pada standar penilaian. Nah, membantu dalam sadar secara dilakukan yang upaya adalah pendidikan karakter mengubah dalam kelompok maupun seseorang individu. Asas pengembangan pandangan hidup. Nah, di sini menurut Abdul Munir, pendidikan merupakan model rekayasa sosial yang sangat efektif dalam pembentukan generasi ideal di masa depan. Dalam mencapai generasi ideal, maka pendidikan Islam sangat dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Gitu. Jadi mengelola manusia menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Nah, lanjut. Selain itu, pendidikan Islam juga memainkan peranan penting untuk sebagai landasan moral dan sosial kemajuan. Hal itu sesuai dengan diungkapkan oleh Asyumardi Azra bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter kesolehan individu maupun kesolehan sosial, sehingga dapat terbentuk ukhuwah yang baik dan lembaga pendidikan maupun lingkungan masyarakat, sehingga mampu membangun hubungan yang baik dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nah, kita sambung ke problematika proses pembelajaran PHI. Apa sih problematika itu? Nah, di sini dijelaskan problematika atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang berarti persoalan atau masalah. Jadi problematika atau problema itu sebuah masalah yang terjadi. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia problem berarti sesuatu hal yang belum dapat dipecah, yaitu juga dapat menimbulkan masalah atau permasalahan. Nah, jadi sebuah problematika itu hal yang belum terpecahkan untuk solusi-solusinya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa problema adalah berbagai masalah-masalah sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik yang datang dari individu
maupun yang eksternal. Permasalahan yang muncul dari internal dan eksternal biasanya beragam mulai dari sarana prasarana gitu. Serta rendahnya kerjasama orang tua dengan guru, ditambah lagi kurangnya semangat belajar siswa yang semakin menurun. Selain itu, seorang guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu, kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi kurangnya dalam problematika pembelajaran ini, yaitu dari sarana prasarana, dari kurangnya dorongan dari wali murid, dan kurangnya kepekaan dari seorang guru gitu. Nah, sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar, yaitu perpustakaan, sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan prasarana dan sarana kegiatan. Nah, jadi 3 hal ini untuk mensupport ataupun memecahkan problematika proses pembelajaran PAI, yaitu yang pertama tentang pembelajaran yang ada di perpustakaan, sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan prasarana sarana kegiatan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, yaitu penjelasan ini dapat diketahui bahwa keberhasilan proses pembelajaran yang baik harus didukung oleh fasilitas yang memadai, semisal buku, ajar, dan tempat praktek, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. Nah, yang dimaksud dengan praktek ini seperti contoh kayak sebuah praktek kayak gambaran-gambaran seperti kalau misalkan tidak ada infokus, laptop bisa menggunakan gambar, seperti global dunia itu apa yang bentukannya yang bulat itu, seperti kita belajar organ-organ tubuh. Jadi sarana itu mendukung untuk anak-anak supaya lebih semangat lagi dalam pembelajarannya gitu. Nah, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. Terlebih lagi guru berkewajiban untuk terus memotivasi siswa untuk belajar karena tujuan dari keberhasilan proses pembelajaran ukurannya dapat dilihat pada sejauh mana proses tersebut mampu menumbuhkan, membina, membentuk, dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki manusia. Nah, jadi kewajiban guru tidak hanya seperti ya mengajar, selesai, udah tidak ada kewajiban lagi. Tetapi guru yang baik, guru yang benar, dia yang selalu mensupport siswanya, siswinya, dia yang selalu mendukung siswa-siswinya dalam pembelajaran. Tidak hanya cuek ketika ada materi menjelaskan lalu udah selesai gitu. Tetapi guru yang baik itu mensupport selalu siswa-siswinya untuk pembelajaran yang akan datang lagi gitu. Biar lebih semangat lagi. Jadi kegiatan belajar anak didik dapat terjadi apabila anak didik ada perhatian dan dorongan terhadap rangsangan belajar. Untuk itu maka seorang pendidik harus berupaya menimbulkan dan mempertahankan perhatian, memberikan dorongan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, di sini bahwa motivasi belajar misalnya faktor pergaulan, faktor orang tua, faktor guru, mengajar, dan faktor lainnya. Motivasi belajar siswa rata-rata begitu rendah di kelas. Kenapa? Siswa harus benar-benar dikawal saat dalam kelas. Jadi tidak hanya didiamkan saja, tapi dia harus dikawal supaya kita bisa memperhatikan atau melihat karakter seorang siswa dan siswi. Ini karakternya malas apa enggak nih? Ini karakternya rajin atau enggak? Jadi kita bisa mengetahui karakter setiap siswa dan siswi. Gitu. Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam problema proses pembelajaran PAI yang terjadi sinkronasinya antara guru dan orang tua penting disinergikan. Seperti apa? Contoh, ada di sekolah SDN ataupun sekolah dasar negeri. Gitu. Seperti yang saya temati, kerjasama antara guru dan wali murid itu selalu terjaga. Seperti guru ya sebagai guru jabatannya. Nah, untuk wali murid yaitu seperti komite ataupun korlas ataupun lain sebagainya yang mungkin beda-beda julukannya gitu ya. Nah, seperti komite ini dia yang mengelola kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah gitu. Jadi lebih transparansi antara guru dan komite ataupun korlas. Korlas itu yaitu wali murid ya gitu ya.
Jadi di situ ada strukturnya gitu. Dan di sini pada dasarnya seorang guru dan orang tua memang harus mampu meningkatkan motivasi siswa agar tercapai tujuan pendidikan agama Islam. Memberikan pendidikan agama merupakan salah satu tanggung jawab orang tua dan guru yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, pendidikan agama termasuk salah satu unsur terpenting dalam mengembangkan simbol keagamaan. Nah, pas dengan pembelajaran kita itu pembelajaran PAI gitu. Jadi lebih menyambung lagi untuk keagamaannya gitu. Nah, di samping itu secara rinci tujuan pendidikan dalam Islam adalah pertama untuk membentuk akhlak yang mulia. Karena akhlak itu pendidikan Islam untuk mencapai akhlak yang sempurna harus melalui pendidikan. Yang kedua, kesiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Pendidikan agama bukan hanya menitik beratkan pada keagamaan saja ataupun pada ke dunia saja, tetapi pada kedua-duanya. Yaitu ketiga, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau lebih dikenal dengan profesionalisme. Tujuan ini adalah menyiapkan pembelajaran dari segi profesionalisme, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu dan keterampilan pekerjaan ada agar dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian dan keagamaan. Nah, yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah dalam pembelajaran. Nah, jadi efek dari pembelajaran agama ini ataupun PA ini banyak sekali efek-efeknya yang akan datang di kedepan harinya. Gitu. Jadi kita mempunyai bahasanya, mempunyai pegangan ataupun ilmu supaya ketika kita pindah ke ranah yang berbeda, kita sudah mempunyai tiang ataupun mempunyai pegangan dari apa yang sudah dipelajari atau diajarkan oleh guru yang sebelumnya, biar kita tidak salah memahaminya gitu. Tapi ingat, kita harus juga mendisiplinkan sifat toleransi gitu. Jadi walaupun kita misalkan ada seseorang yang selalu mendebatkan kita atau bertentangan dengan kita, oke, kita dapat menanggapinya, tetapi tidak dengan hal-hal yang bisa terjadi ceroboh ataupun sarkas gitu ya mungkin. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penyebab problematika pembelajaran PHE. Nah, di sini penyebabnya faktor penyebab problematika pembelajaran PHE, pembelajaran ya. Ditinjauan dari segi istilah, pembelajaran bermakna pengajaran atau pembelajaran juga bermakna proses, cara, perbuatan mempelajari, dan perbuatan untuk menjadikan orang hidup belajar. Sedangkan berdasarkan istilah, pembelajaran adalah suatu sistem yang tujuannya untuk membantu proses siswa belajar, yang di dalamnya berisi serangkaian peristiwa yang telah dirancang dan disusun rapi untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Nah, di sini adapun pendidikan agama Islam tujuan adalah untuk membangkitkan sikap religius peserta didik. Akan tetapi pembelajaran pendidikan agama di madrasah belum berjalan sebagai mestinya. Persoalan ini jika ditelaah lebih jauh merupakan sebuah indikasi bahwa pendidikan agama Islam selama ini dianggap kurang berhasil. Nah, kenapa? Menurut Muhaimin, pendidikan agama yang diberikan kepada siswa dan psikomotorik sehingga peserta didik hanya dapat mengerti agama saja, tetapi tidak aksi ataupun implementasi. Nah, kelemahan pembelajaran pendidikan agama adalah beberapa sebab. Yang pertama yaitu pendekatan mahasiswa cenderung normatif serta menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya. Gitu. Jadi sebuah teori yang tidak disatukan dengan penelitian atau fakta-fakta yang ada gitu. Jadi hanya teori saja gitu. Jadi kurang sempurna dalam pembelajarannya gitu. Nah, di sini lanjut sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian murid-muridnya gitu. Jadi yang kedua, kurikulum yang dirancang sangat minimum kompetensi atau kurangnya informasi bagi peserta didik sehingga kurangnya pengalaman belajar yang bervariasi. Yang ketiga, pendidikan kurang berupaya menggali berbagai metode sehingga pelaksanaan pembelajaran pendidikan cenderung monoton. Nah, keempat,
keterbatasan sarana dan prasarana sehingga pengelolaan cenderung seadanya. Jadi kenapa penting sekali gitu loh sarana prasarana, karena di setiap pembelajaran itu kan pasti anak-anak butuh yang namanya fresh otak gitu supaya pembelajarannya itu lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Tidak hanya monoton mendengarkan guru ngobrol ngomong-ngomong terus tetapi tidak dengan prakteknya gitu. Karena murid-murid yang sekarang ini lebih menginginkan prakteknya atau langkah nyatanya gitu. Tidak hanya teorinya saja, tetapi murid juga membutuhkan hal-hal yang nyatanya gitu. Nah, di sini penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru PAI harus mampu memberikan pembelajaran agama ke peserta didik tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga mempunyai unsur efektif dan psikomotorik. Selain itu, tugas dan kewajiban guru mampu menentukan metode yang cukup untuk diterapkan ketika proses belajar berlangsung. Karena guru merupakan sumber pengetahuan utama siswa. Tidak hanya itu, guru juga sebagai makhluk yang dapat menjadikan peserta didik mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah. Nah, di sini guru PAI harus bisa memanfaatkan dan mengelola penggunaan sarana pembelajaran pendidikan agama secara efisien. Nah, meningkat kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan dan menggunakan sarana pembelajaran pendidikan agama. Nah, yang keempat, pengembangan partisipasi siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan sarana pembelajaran pendidikan agama. Kelima, mengembangkan visi dan wawasan kependidikan serta menerapkan melalui kegiatan belajar mengajar pendidikan agama. Nah, jadi setiap unsur yang terdapat di sekolah masing-masing itu lebih bekerja samanya dengan seperti wali murid, seperti masyarakat sekitarnya, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pembelajaran agama ini gitu loh. Karena ranah-ranah pembelajaran ini tuh apalagi ya kayak tingkat-tingkat kayak SD ataupun MTS itu masih banyak ataupun masih wawasannya masih kurang gitu. Ketika kita memberikan teori, jangan sampai kita hanya memberikan teori tetapi tidak memberikan hal-hal yang fakta atau contoh gitu loh segala macam. Ngerinya nanti anak itu tidak paham dan salah paham ketika di luar dia mengetahui itu gitu. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu solusi problematika pembelajaran PHI. Nah, di sini ada solusi-solusinya untuk pembelajaran yang terdapat di problematika pembelajaran PHI gitu. Nah, beberapa contoh solusinya yaitu yang dilakukan guru PHI di MTS misalkan wilayah Barat Selatan Aceh. Solusi tersebut terkadang lahir dari hasil kesepakatan guru ataupun dilakukannya melalui inisiatif sendiri untuk bias keluar dari setiap permasalahan yang terjadi. Adapun solusi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Itu udah hal yang harus hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu selalu memotivasi seorang siswa ataupun siswi di sekitarnya. Nah, beberapa solusi yang sering diterapkan oleh guru PAI Madrasah Tsanawiyah, nah, berat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran, terutama dengan bentuk ketegasan berbeda halnya misalkan di MTS Calang itu adalah membuat beragam metode belajar. Terkadang siswa diajak keluar untuk belajar. Hal ini memang sangat efektif dan menjalankan karena membuat anak didik tidak bosan dan belajar membuat dia lebih memahami pada saat guru menjelaskan. Nah, itu balik lagi ke sarana-prasarana kita gitu. Jadi ketika kita mengajar, gimana caranya anak didik ini tidak bosan, gimana anak didik ini caranya tidak jenuh, yaitu dengan hal-hal yang lebih kreatif lagi. Hal yang lebih kreatif lagi munculnya dari siapa? Ya dari seorang guru. Seorang guru harus banyak-banyak belajar lagi untuk memahami semuanya gitu. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pengembangan media pembelajaran. Nah, apalagi di zaman sekarang ini ya di 2022 ini yang namanya pengembangan media itu menurut saya hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kemarin di zamannya COVID ini
di zamannya COVID ini kan benar-benar kita lockdown. Secara pembelajaran daring. Semuanya hal-hal pembelajaran berbau-bau daring semua gitu. Jadi dengan adanya media ini benar-benar emang sangat penting gitu bagi seorang pelajar gitu loh untuk mempelajari hal-hal yang bermakna gitu. Nah, misalkan sumber pembelajaran ini dari mana? Yaitu kembali lagi ke gurunya. Gurunya ini kreatif atau enggak? Ataupun gurunya ini hanya menjalankan kewajibannya aja gitu. Ya udah kewajibannya udah selesai ngajar ya udah selesai. Tetapi tidak menggerakkan kreatifnya seperti membuat video lah, praktek-praktek yang terdapat di video lalu diupload nanti muridnya melihatnya gitu. Nah, itu makanya hal-hal yang penting di ranah sekarang ini di 2022, 2021 sebelumnya itu media-media pembelajaran itu sangat penting menurut saya pribadi. Kenapa? Ya karena dalam keadaan COVID ini hal media-media seperti ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Seperti sekarang ini kita nih yang kita lakukan pembelajaran ini yaitu melalui Zoom, belum tatap muka. Nah, maka dari itu ini ya hal-hal yang ini tuh sangat wajib banget gitu, maksudnya perlu banget lah gitu media pembelajaran ini. Nah, di sini oleh guru salah satu contoh dalam pembelajaran mereka membuat Ka'bah dari kotak lalu dicat hitam. Nah, seperti praktek kita membuat Ka'bah, seperti praktek kita membuat rumah ataupun segala macam masjid. Nah, seperti kita praktek sholat, seperti praktek ngaji, praktek wudu. Nah, semua itu terdapat praktek-praktek yang supaya balik lagi ke muridnya tidak jenuh dan itu semua masuk dalam penilaian guru, yaitu penilaian praktek, penilaian harian, penilaian bulan penilaian UASnya gitu. Nah, itu sangat-sangat penting untuk pembelajaran kita. Nah, keberhasilan dan kesuksesan guru mengajar ditentukan oleh aktivitas siswa dalam belajar. Demikian juga keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan pula oleh peran guru dalam mengajar. Nah, mengajar berarti menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan pandangan mengajar juga dapat diartikan upaya memberikan stimulus, bimbingan pengarahan dan dorongan siswa agar terjadi proses belajar. Dalam hal ini, peranan guru sangat penting dalam mengelola kelas agar terjadi PBM dapat berjalan dengan baik. Nah, maksudnya jadi KBM ya gitu ya. Nah, untuk berhasilnya proses belajar mengajar sangat diperlukan suasana yang tenang tanpa keributan. Hasil wawancara dengan guru PAI. Nah, bahwa kalau anak terlalu nakal dalam kelas paling-paling dipindahkan posisi tempat duduknya. Ketika misalkan ada seorang murid yang nakal, mungkin kalau misalkan sekarang ini dengan cara kayak kita ngomel ataupun gebuk itu udah nggak apa ya, udah hal yang udah nggak boleh gitu lah, nggak lumrah lagi. Nah, jadi dengan cara kayak gimana? Banyak sebenarnya cara-cara kita untuk supaya murid itu mengikuti kita dan tidak bermain bercanda, yaitu seperti dua orang murid ini misalkan ngobrol mulu nih, yaitu dipisahin ke bangku yang agak jauhan supaya dia tidak ngobrol. Seperti dalam pembelajaran ada ada kuisnya gitu, ada ada hadiah-hadiah kayak misalkan hal-hal kecil seperti kita memberikan permen supaya murid itu bisa menjawab supaya tertantang gitu loh. Misalkan, oke, Bapak akan memberikan kalian pertanyaan, ketika kalian bisa menjawabnya, maka kalian akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Nah, itu kan sebuah motivasi atau sebuah kecapaian supaya apa yang dicapai oleh siswa ini dapat diraihnya gitu loh. Dengan kegigihannya gitu, misalkan, aku nih pengen permen nih gitu, aku harus bisa jawab, aku harus belajar lagi, contohnya seperti itu. Nah, itu yaitu pembelajaran yang terdapat menginventaris dan menjelaskan problematika baik pada standar nilainya gitu. Nah, yang di terakhir ini itu kesimpulannya gitu. Di kesimpulan ini, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, problematika proses pembelajaran PAI terjadi karena faktor kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran PAI seperti buku bacaan, sehingga faktor tersebut berefek pada kurangnya minat baca siswa. Nah, yang kedua, faktor penyebab problematika pembelajaran PAI yaitu kurangnya metode pengajaran yang diterapkan oleh guru PAI, sehingga proses memberikan pembelajaran agama ke peserta didik hanya bersifat kognitif. Sehingga
Peserta didik hanya paham tentang agama, tapi tidak mampu mengimplementasikan atau tapi juga mempunyai unsur efektif dan psikomotorik. Nah, yang ketiga, solusi problematika pembelajaran PAI dengan cara memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, melakukan pengembangan media yang bertujuan untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, mungkin yang terdapat di yang penting ini tuh pengembangan medianya supaya banyak banyak guru-guru yang senior yang awam dengan media gitu loh. Nah, mungkin kayak misalkan di di pembelajaran guru itu kayak pelatihan lah gitu, pelatihan tentang media. Kayak di saya pribadi kayak di Bekasi tuh ada pelatihan-pelatihan media untuk guru-guru supaya lebih paham lagi pembelajarannya, kayak menggunakan Zoom, menggunakan seperti media-medianya gitu, kayak Google Classroom-nya gitu, supaya guru-guru semuanya paham gitu, tidak hanya 1-2, tapi pembelajaran atau pelatihan yang diutus dari Pemda untuk diajarkan ke guru-gurunya supaya bisa diimplementasikan ke murid-muridnya. Nah, itu materi tentang PAI gitu. Jadi semuanya itu berdasarkan sarana prasarananya gitu, metode-metodenya dan pengembangan medianya. Nah, itu ya atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu. Kurang lebihnya mungkin ada yang bisa nambahin atau yang mau ingin bertanya dipersilakan, dan mohon maaf juga gitu jika banyak kesalahan dalam materi ini. Terima kasih. Baik, Mas. Udah banyak nih penjelasannya nih, udah bersetengah jam nih. Ya, Iya. iya, nggak apa-apa ya. Kayak paket lengkap nih, Zat. Iya, paket lengkap kayaknya udah. Antem. Iya, udah banyak yang dijelasin dia. Cuman dia menjelaskan pemakalah hari ini. Yang nggak ada siapa nih? Yang satu nih. Sofian, Ustadz. Sofian cuti, Ustadz. Oh, kamu mesti kasih tahu saya nih, Sofian doang ya? Yang cuti? Iya, Ustadz. Oh, Sofian aja. Infonya juga kita nyari sendiri saat orangnya nggak menanggapi. Dan ketika Iya, nggak ada kabar. Tapi ngurus cuti apa enggak? Kalau dikabarin sampai sekarang belum pernah direspon, Sat. Enggak, kalau nggak ngurus cuti nanti repot itu. Karena dari Sofiana nggak ada ini, Ustaz, nggak ada kabar, nggak ada respon segala macam, Ustaz. Padahal kita udah japri gitu. Ini nggak ada jawaban sama sekali. Udah mau di ujung-ujung, ntar di DO repot lagi. sayang. Ya udah nggak apa-apa, Sofian ya berarti ya, yang cuti ya. Udah dari pertama ya dia ya, kosong nih. Ya, Ustaz. Udah, berarti standar penilaian, ente pakai standar penilaian, cuman Anda merujuknya kepada persoalan-persoalan berkait dengan proses KBM-nya ya? Iya, Ustaz. Iya, proses KBM-nya. Iya, kalau proses KBM-nya kan pasti berkait dengan murid, kemudian berkait dengan strategi, berkait dengan metodologi, berkait dengan guru, dan lain sebagainya, gitu ya? Ya. Nah, oke, silakan nanti didiskusikan, tetapi yang pasti ketika kita membahas tentang standar penilaian, maka standar penilaian yang paling utama itu nggak pernah lepas dari 3 ranah itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Knowledge, aptitude, dan skill. Itu nggak pernah lepas dari 3 itu. Nah, oleh karenanya, tentu kalau kaitannya dengan pendidikan agama Islam, yang lebih diutamakan adalah menilai afektif, gitu ya, menilai sikap dan perilaku siswa itu sendiri, sehingga betul-betul bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana menghadirkan sebuah proses pembelajaran yang membentuk jati diri siswa, gitu ya, dengan nilai-nilai kebaikan, dan civil effect-nya adalah bagaimana dia mampu bersikap baik terhadap individu, baik terhadap orang lain, baik terhadap keluarga, baik terhadap masyarakat, baik terhadap bangsa dan negara. Itu yang lebih pokok sebenarnya. Gitu. Ya.
kalau teman-teman memahami konsep proses pembelajaran sebagaimana yang dijabarkan UNESCO itu dengan 4 kriteria, ya, 4 kriteria pembelajaran, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan yang terakhir adalah learning apa? Learning to live together. To live together. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Jadi belajar itu adalah pertama adalah learning to know, belajar untuk mengetahui segala sesuatu. Kalau udah belajar mengetahui berarti learning to do, belajar untuk berbuat. Jadi mengamalkan ilmu tersebut dari proses pembelajaran yang didapat lewat transfer ilmu pengetahuan. Ketika sudah dilakukan learning to do, maka yang harus melekat di dalam jati diri seseorang itu adalah learning to be. Learning to be itu mengikat kepada diri, ya, mengikat kepada diri. Jadi proses pembelajaran itu membekas di dalam diri. Nah, sesudah itu maka pembelajaran yang berikutnya adalah hadir yang kaitannya dengan learning to live together. Artinya setelah dia merasakan sebuah proses pembelajaran dan dia mampu mengadopsi sebuah proses pembelajaran yang baik, gitu ya. Kemudian dia berbuat, kemudian menjadi melekat di dalam jati diri dia, kemudian mampu dia implementasikan di dalam kehidupannya, yaitu learning to live together. Nah, ini penting. Jadi dengan learning to live together itu saling menghargai, saling mengasihi, saling berbagi, saling melengkapi, saling menghargai, saling tasamu dengan sesama. Inilah sebuah proses pembelajaran yang baik. Gitu. Termasuk di dalamnya yang hari ini, yang pada kesempatan beberapa hari yang akan datang berkait dengan Idul Fitri, ini kan bukan hanya learning to know, gitu. Kita tahu, gitu ya, hanya tahu, kemudian to do, to be, dan to live together. Nah, hadirnya proses pembelajaran ketika kita memahami konsep wujudul hilal dan wujudul hilal dan kelengkapan daripada ru'yah itu sendiri, arkanul ru'yah, imkanur ru'yah dengan wujudul hilal dan imkanur ru'yah itu, ini menjadi proses yang harusnya juga dikedepankan oleh kita semua sehingga tasamuh masing-masing bisa dipahami. Ya, mau yang tanggal 9 lebaran ya monggo, mau yang tanggal 10 juga lebaran juga nggak masalah. Gitu. Ya, itu bagian daripada proses pembelajaran. Silakan. Dilanjut untuk didiskusikan. Karli ya, pinter suaranya. Gimana, mungkin ada pertanyaan ataupun ada tambahan dari teman-teman semua? Silakan Mas Salman atau Pak Naga. Baik. Ini share screen-nya saya off-in ya, kira-kira apa gimana? Ya, di stop aja, Saudara Irsaf. Oke. Saudara Yasal, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya mau bertanya dulu terkait tadi yang disampaikan. Terdengar nggak, Yasal? Oke, dengar. Oke, yang tadi disampaikan Ustaz Syahrullah kan utamanya dari adanya materi PAI itu membekas, maksudnya dalam segi bersikap ya, dalam segi kesehariannya gitu, dalam afektifnya gitu, sikapnya, dan dalam penerapannya utamanya seperti itu. Namun nyatanya kan dalam proses pembelajaran yang terjadi, tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah terkait pembelajaran itu masih bersifat kognitif gitu. Nah, sedangkan sebentar. Ya, utamanya, tapi permasalahan ketika di dalam proses pembelajaran itu masih sifatnya masih kognitif aja, masih pengetahuan aja yang dikirim atau yang disampaikan guru kepada peserta didik, sehingga ketika di rumah itu peserta didik
tahu ilmunya tapi nggak menerapkan gitu. Ya, seperti itu. Jadi gimana kalau menurut Pemakala mensiasati dari permasalahan yang terjadi yang seperti itu, yang hanya bersifat kognitif, sedangkan utamanya dari belajar PAI itu kan peserta didik bisa dalam segi afektif atau bersikap dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jadi bagaimana solusinya terhadap anak-anak yang memahami tetapi tidak diimplementasikannya, dipraktekannya gitu ya? Ya seperti itu. Ya, biasanya kan kalau bersifat kognitif ini berarti dari gurunya juga kan. Mungkin gurunya cara mengajarnya apakah hanya mentransfer pengetahuannya aja atau mungkin tuh solusinya seperti apa Pak dari Pemakala. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Siska, bisa diaktifkan audionya. Atau yang lain bisa disampaikan. Ya mungkin bisa saya jawab dulu kali ya yang pertanyaan dari Saudara Salman. Ya, silakan Saudara Yersal. Jadi yang dimaksud Saudara Salman ini bagaimana sih siswa ini kan sudah paham dengan materinya tetapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya gitu ya. Dan ini kembali lagi seperti ke guru dan orang-orang yang di sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya guru tuh tidak hanya mengajarkan gitu, tidak hanya mengajar ilmu-ilmu yang terdapat yang di dalam misalkan yang terdapat di RPP gitu, yang terdapat di silabusnya gitu. Tetapi guru itu harus mempunyai strategi yang matang untuk diimplementasikan ke murid-muridnya gitu loh. Jadi tidak hanya guru menjelaskan materinya, tetapi guru harus mempunyai strateginya gitu. Dan guru mungkin ya dalam kepribadian guru mungkin nggak sanggup untuk melakukan ini ke semua muridnya. Tetapi bagaimana supaya ini bisa diimplementasikan ke murid-muridnya. Contohnya seperti bekerja sama dengan wali murid ataupun korlas ataupun komite. Dan kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Contohnya seperti dalam pembelajaran di sekolah di SD saya gitu, tempat saya ngajar gitu. Ketika guru kesulitan dalam murid, yaitu kita harus punya strategi lagi, yaitu meminta bantuan kepada komite. Contoh seperti kita melakukan seperti di tahun yang sebelumnya gitu ya, yang keadaan seperti online. Nah, itu kan guru kan ribet gitu, kita mantaunya gimana gitu ya. Nah, jadi kita bekerja sama dengan korlas ataupun komite gitu, supaya diperhatikan, supaya dibantu, misalkan praktek sholat kah, ataupun praktek wudhu, ataupun praktek yang lain-lainnya yang dijelaskan oleh guru gitu. Jadi setiap guru sih harusnya mempunyai strategi pembelajarannya supaya anak itu tidak hanya memahami saja, tetapi juga dipraktekkan di sekitarnya ataupun di kehidupannya gitu. Seperti strategi guru kepada murid itu seperti kita mengingatkan tidak ke muridnya saja, tetapi kita mengingatkan ke orang tuanya. Contoh seperti ibu, ini anak ibu harus banyak-banyak belajar lagi tentang sholat. Itu bacaannya masih belum lancar. Nanti tolong ya Bu ya, untuk di rumah mungkin saya tidak bisa memantaunya, tetapi mungkin dengan cara adanya ibu di samping anaknya itu sama aja seperti saya
seperti saya ada di samping murid tersebut gitu. Jadi baik lagi yaitu setiap guru mempunyai strategi-strategi yang akan diimplementasikan ke muridnya. Nah, mungkin itu pemahaman dari saya gitu. Mungkin ada yang lebih mau menjelaskannya lagi gitu tentang pertanyaan saudara Salma. Nah, mungkin itu dari saya itu aja gitu. Maaf, saudara Yersal. Berarti tadi kalau jawaban dari antum itu terkait strateginya itu melibatkan lingkungan si peserta didik gitu ya, baik orang tua. Iya, Oke, makasih. Silakan jika ada yang mau masih disampaikan teman-teman, mau dilengkapi atau mau tambah pertanyaan mungkin. Ya lebih baik ditambahin kali ya. Ya, artinya Jangan begini nambah. loh, Mas, kalau kita bicara tentang penilaian itu kan banyak hal ya. Apalagi sekarang gunjang-ganjingnya itu kan kadang-kadang untuk mengejar nama sekolah itu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kadang-kadang mengkatrol ya, menaikkan grade lembaga pendidikan itu kan akhirnya kalau lulus 100% itu kan luar biasa untuk nama sekolah ya. Betul ya? Betul, Pak. Nah, itu terkadang ya dalam artian tanda petik, karena ini kan berkait dengan manajemen mutu ya. Kalau teman-teman perhatikan itu kan banyak yang mau diomong kadang-kadang nggak enak juga sih ya. Banyak yang Sampaikan aja saat. di dalam pendidikan itu kan suka pada mengkatrol nilai gitu loh. Yang harusnya nggak lulus jadi diluluskan gitu. Banyak nggak gitu? Oke. Seperti sistem tembak nilai ya, Mas. Ya, sistem tembak nilai lah begitu. Gitu. Itu lumrah kayak gitu. Jangan dianggap lumrah. Kita Enggak, punya tanggung maksudnya jawab. banyak yang saya banyak yang saya lihat gitu sesuai dengan mata kepala saya di sekitar saya itu. Itu tanggung jawab moral, jangan dikira nggak tanggung jawab moral itu tanggung jawab moral. Benar, tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hari ini, tapi ya nantinya. Makanya kadang-kadang kita suka berpikir, ya Allah, anak-anak kita bagaimana nasibnya nih. Kalau nanti dia sebagai sarjana pendidikan agama Islam tapi nggak bisa ngaji. Kan teman-teman banyak loh, mohon maaf ya. Teman-teman kita itu kan juga banyak yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa ibadah sholatnya juga masih pas-pasan gitu. Ya, kalau mau jujur kita ya harus melihat ke situ gitu. Dan itu kan menjadi tanggung jawab moral kita sebagai guru gitu. Makanya UID kan punya sertifikat baca Al-Qur'an itu begitu gitu. Ya. Coba deh didiskusikan tuh bagaimana tuh kira-kira tanggapan teman-teman kaitannya dengan pengkatrolan nilai. Ya. Silakan. Silakan Pak Makala atau yang lainnya kalau mau menanggapi PR gitu nih. Ya, mungkin kayak misalkan di penilaiannya ya gitu ya. Kita kan membahasnya kayak mengkatrol penilaiannya gitu. Kayak misalkan sistem tembak gitu. Nah, kalau mau dari sebelumnya kan sistem penilaian itu kan melalui yang namanya tuh kayak sekedar Excel yang biasa gitu loh. Yang penilaiannya cuman nilai keterangan, nilai pengetahuan dan nilai UAS. 3 hal itu. Tetapi sekarang mungkin di tempat saya gitu penilaian itu tidak hanya nilai keterangan, nilai pengetahuan dan nilai UAS, tetapi ada nilai kesehariannya, ada nilai nilai-nilainya kayak banyak gitu yang tidak hanya 3 itu aja, tapi kayak misalkan nilai pengetahuannya itu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan setiap guru seharusnya ya mempunyai sebuah kayak daftar nilai yang setiap harinya mungkin harus dibawa gitu, yang setiap harinya harus kayak misalkan ulangan hariannya. Jadi kan
ketika kita setiap kelas, apalagi kayak seperti guru-guru bidang gitulah, itu hal apa ya, daftar nilai itu wajib ataupun kudu kita bawa gitu. Karena hal yang itu yang benar-benar kita mencari karakter seorang murid. Ini muridnya pintar nggak nih? Ini muridnya kurang pintar misalnya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus diperhatikan juga menurut saya gitu. Kalau saya ingin berpendapat terkait tadi katrol nilai ya. Terkadang kan nanti mungkin teman-teman yang sudah mengalami mengajar di setiap kelas memang terkadang ada anak-anak yang mungkin dari segi kemampuan memang belum bisa dan belum mampu banget gitu walaupun sudah dibantu dengan diupayakan dengan baik. Nah, kalau di sini saya melihatnya kepada apakah sikap si anak itu maksudnya sikapnya ini bagaimana kesehariannya, apakah dia termasuk anak yang rajin atau enggak. Nah, itu bisa membantu dia gitu. Karena kan yang namanya nilai itu memang semua pelajaran kita nggak bisa memaksakan anak untuk bisa semua pelajaran gitu ya. Tapi dengan sikap yang baik, dengan dia bisa datang tepat waktu, dengan dia bisa semangat, ya antusias ketika belajar, walaupun kemampuannya nggak bisa ketika diujikan gitu. Nah, itu bisa kita bantu gitu. Walaupun dengan nilai yang pas-pasan. Contoh KKM-nya 70. Nah, kita kasih dengan nilai 70. Karena nanti kan kita nggak tahu juga nih masa-masa kebuka anak tuh kapan gitu. Mereka akan kebuka pikirannya itu kapan, kita nggak tahu. Nah, yang kedua, untuk mensiasati katrol nilai ini dengan diupayakan nilai-nilai harian. Jadi dengan nilai harian, jadi jangan sampai berpatokan hanya nilai di akhir UAS atau di nilai UTS gitu. Tapi dibantu dengan nilai harian. Ketika kita lihat nilai harian, anak ini masih kurang cukup, kita bantu, kita sesuaikan dengan kemampuan si anak. Nah, kemudian nanti itu bisa ngebantu mereka untuk kita mengkatrol nilai yang ada gitu. Kan ini salah satu upaya dari pendidik agar walaupun hakikatnya si anak ini juga belum mampu memahami ya dalam segi pengetahuan, sehingga nanti kita bantu dengan katrol nilai, tapi di sisi lain kita udah upayakan dengan cara-cara yang tadi gitu. Ya. Selama sikapnya masih baik, ya sikapnya itu di batas wajar lah gitu, nggak sampai menggunakan narkoba, itu sih tidak jadi permasalahan untuk menggunakan katrol tersebut. Gitu. Yang penting diberikan nilai yang pas-pasan gitu. Nah, itu bisa menjadi solusi kalau saya. Kenapa, Mas? Putus ya? Enggak, Sat. Sudah, Sat. Oh, udah. Baik. Ya, itu satu solusi ya, bahwa aktivitas kegiatan pemberian nilai yang model kayak tadi itu kan menjadi solusi, sedikitnya memberikan solusi gitu loh. Jangan kita memberikan nilai syafaat aja gitu loh. Ini kan berkait dengan nilai syafaat ya. Kadang-kadang kami juga memberikan nilai syafaat gitu, bukan asal gimana ya, karena sekali lagi kan ini pertanggungjawaban moral gitu loh, pertanggungjawaban moral. Nah, teman-teman juga harus memahami pada konten-konten yang bicaranya tentang keadilan dalam nilai. Karena terus terang kan teman-teman juga kadang-kadang protes lah, dia nggak pernah masuk, kok sama sekali nggak pernah nanya dan lain sebagainya, kok nilainya begitu. Nah, ini kan kita juga kan lihat dari jawaban gitu. Barangkali itulah solusi-solusi yang bisa dilakukan di dalam menghadirkan penilaian yang terbaik dari yang memberikan nilai yang berkeadilan lah gitu aja. Ya. Kalau di dalam pendidikan agama Islam itu kan yang berkeadilan menjadi penting. Nah, termasuk di dalamnya teman-teman ini kan sebenarnya kita udah hampir selesai nih perkuliahan. Nah, nanti tugas-tugasnya ya tolong diselesaikan dengan baik gitu ya. Anda nanti tidak ada UAS, UAS-nya itu adalah ujian lisan. Nanti adanya ujian lisan ya. Nah, ujian lisan nanti diuji oleh 2 orang, kemudian ada proses pembayaran dan lain sebagainya. Itu saja dari saya barangkali. Cukup mohon ya? izin Ustadz, mohon izin terkait dengan UAS-nya itu apakah di jam mata kuliah? Enggak. Di jam yang telah ditentukan atau enggak. Sudah
sesudah semua UAS diselesaikan, baru nanti ada ujian lisan. Untuk pembiayaannya ke fakultas atau di kampus, Ustaz, yang depan BA kan? Di fakultas saja nanti. Jadi di kolektif aja dengan ketua kelas, nanti diberikan ke Bu Kunaini atau Pak Ilham. Ya. Ya, baik. Gitu ya. Baik, Ustaz, makasih. Untuk pekan depan, Ustaz, apakah masih ada pertemuan, maaf, atau cukup? Karena pemakalah udah selesai. Udah berapa pertemuan ini? Ini 13, karena kemarin udah 2 pemakalah di pekan lalu. Jadi sudah selesai untuk pemakalahnya. Masih ada sisa makalah nggak? Udah tidak ada, Ustaz. Oh, udah nggak ada makalah? Nggak ada. Udah selesai. Ya udah. Ya udah, nanti saya langsung masukkan di pertemuan ke-14 saja terakhir ya. Gitu. Jadi pertemuan 15-nya ya monggo silahkan, tugas-tugas yang belum diselesaikan tolong diselesaikan. Gitu. Nanti di pertemuan 14-nya UAS nanti setelah ujian semuanya selesai. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf dari saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali banyak hal yang di penyampaian, kemudian di tatap muka dalam proses pembelajaran. Kalau ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gitu ya. Ya, Ustadz. Makasih, Ustadz. Kita juga mohon maaf apabila telat atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Minta maaf. Ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, tolong komunikasikan ke fakultas. Ya, langsung ke saya juga nggak apa-apa. Terima kasih semuanya pemakalah. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.